Yo, selamat datang di The Half Channel. Kali ini di video gua kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Hound of Wars. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang seringkali disewa oleh CIA, namun dia dan kelompoknya ditumbalkan juga oleh CIA dan dia mencoba balas dendam. Nah, seperti apa filmnya? Let's check this out. Oh ya, sebelum filmnya dimulai, film ini mempunyai sebuah cara bercerita, yaitu sambil menyusun rencana, sambil diskusi, sambil dilakukan. Nah, let's check this out. Film ini diawali dengan operasi penggerbekan oleh tim polisi Italia. Dan di sana juga terlihat pidato oleh Presiden Amerika. Namun ternyata penggerbekan tersebut gagal karena tersangka tidak ada. Pusat kontrol pun tiba-tiba panik karena seorang bernama Ryder mengincar Presiden. Dan Ryder pun sudah memposisikan diri untuk menembak sang Presiden. Setelah berhasil, Ryder pun pergi dari sana. Scene berpindah ke Ryder yang pergi ke Malta. Di sana, dia bertemu dengan keluarganya dan tim-timnya. Surprise! How you doing, beauty? How did it happen? I mean, I can if you want. I miss Selena. Dan akhirnya mereka pun sampai di tempat tinggal saudara-saudaranya dan timnya. Tiba-tiba seorang yang dipanggil kolonel datang untuk memberikan misi terakhir sebelum Ryder dan timnya pensiun. Briefing pun dimulai dan pembunuhan ditargetkan kepada Khalid, seorang pimpinan militer Libya. Dan akhirnya mereka pun bersiap dan berangkat ke lokasi. All right, boys. Let's go hunting. As always, you're going to have a target on the outskirts. Prepare for a nice long. Grand Hotel he's transformed this bombed out. These men are well equipped. "40 feet underground lies his bunker. There are security cameras at Hollywood set up shop." Mereka pun mulai menyebar, ada yang mengurus listrik, ada yang menjadi sniper, dan ada tim penyerang. Santificado. Here comes the poor. It is ours. Serangan pun gagal, target hilang, dan bom jebakan pun akhirnya meledak. Mereka pun juga dikepung dengan banyak tentara. All right, breathe, breathe. Contact. We need to move now. Satu persatu dari mereka gugur. Malumatna.
Ternyata kolonel tadi menjadikan Ryder dan timnya sebagai tumbal untuk bekerja sama dengan Khalid. Bahkan kolonel juga membunuh perempuan cantik Come ini. get you as soon as it's gonna be fine. Scene berpindah ke presiden dan pengawalnya. Mereka mengobrolkan tentang citra politiknya. Dan scene pun berlanjut ke kolonel yang diketahui ternyata dia merupakan seorang pimpinan CIA atau mata-mata Amerika. Let us begin. Setelah itu diketahui hanya Ryder yang selamat dan pergi ke bar. Namun perkelahian pun terjadi. Setelah Ryder sadar dari pingsannya, dia sudah terikat dan bertemu dengan Selena yang merupakan mantan pacarnya bersama pengawalnya. They told me you're dead. Dan di sana Ryder tahu bahwa semua keluarganya terbunuh, termasuk bayi yang sedang dikandung oleh saudaranya. Who? Hart. Di sana Ryder bilang ingin balas dendam ke Hart, Nobody breaks yang the kita system. panggil So what does sebelumnya all this adalah have to do kolonel. with me? I need a team, Selena. Good luck, Ryder. I'm sorry I missed your funeral. Di rumahnya saat sedang bermain dengan cucunya, Kolonel Hart menyalakan TV dan menemukan berita tentang rekaman serangan yang terjadi di Khalid. Kemudian karena hal itu, dia pun meminta kontrol mencari penyebar dan diketahui ternyata Ryder masih hidup. Diketahui ketika Ryder hidup, tim penyergap pun dilakukan. Untungnya Ryder berhasil lolos dan meminta Selena mengobatinya. I'll behave. Dan saat itu nostalgia pun terjadi. Esoknya Ryder pun bertemu dengan Selena untuk mengucapkan terima kasih, dan ternyata Selena juga menawarkan alat transportasi. It'll be a piece. Scene pun berpindah ke Presiden Amerika dan menjaganya serta Kolonel Hart yang panik atas informasi yang viral di berita dan meminta untuk melakukan segalanya agar bisa mengendalikan situasi itu. Came over illegally. Damage is done. Di sisi lain, pengantar Ryder merasa tertipu dan meminta kenaikan harga karena Ryder ternyata diburu oleh CIA dan meminta 3 kali lipat. Dan akhirnya pertempuran kurir dan Selena pun terjadi. Aren't I always? Scene berpindah ke Ryder dan Selena yang sedang menyusun rencana.
Film ini sendiri memiliki alur yang mana sambil menyusun rencana sambil dilakukan, seperti memasang bom dan bahkan bersiap dengan sniper. In a dedicated vehicle. Obviously. Put him in an ambulance. Deliver him right to your door. Ryder pun bersiap dengan posisi menembak, dan serangan pun dimulai. The 351 going for the president. Tim kontrol pun menyadari bahwa presiden dibawa oleh ambulannya sembarangan dan menyatakan hal tersebut adalah penculikan. Akhirnya pas pampres pun sadar dan mulai bertarung. Stay on him. Dan tim ambulan pun akhirnya berhasil melarikan diri melalui ruang bawah tanah. Sorry. Stop. Come here. We did. Dan akhirnya tim tersebut berkumpul dan menangkap presiden. Ryder pun mengaku dulu bekerja di bawah CIA melalui Colonel Hart, dan Ryder meminta sebuah pengakuan. Ryder pun memberikan sebuah flash disk pada seorang wartawan. Dan rekaman tersebut telah menjadi top news berita global, dan presiden sendiri mengakui cara yang digunakan tidak selalu benar. Sisi lain, kepala pas pampres sepertinya bunuh diri. Scenes pun berpindah ke Colonel Hart yang tiba-tiba mobilnya diledakkan oleh Ryder. Dan film pun tamat. Jadi intinya film ini balas dendam seorang Ryder kepada presiden dan timnya, dan film pun tamat. Simple kok guys, filmnya cuma 1,5 jam. Jangan lupa klik subscribe ya.